Oke, selamat datang di Nolabet Official. Saya Rui Mardika dan Saya Raidan Targaryen. Anda sekarang sedang menyaksikan program Baku Tanya. Yoi. Hari ini kita ingin membahas tentang sosial media, tepatnya perilaku-perilaku yang sering dilakukan di sini. Sebenarnya saya pernah bertanya seperti ini, Reden. Kenapa orang mesti bersosial media? Dan ternyata saya mendapatkan jawabannya. Ya. Yang pertama, orang itu sebenarnya kesepian. Iya. Dan yang kedua, memang sosial media ini menyenangkan karena kita berlindung di akun anonim. Mungkin saya tambahkan yang ketiga untuk aktualisasi diri ya. Oh iya, menunjukkan diri mereka Bahwa saya bahwa saya keren daripada Anda. Tidak. Tapi ada yang seperti itu. Iya, ada sih. Seperti maraknya kalau kita lihat dulu di Twitter itu kan rata-rata hanya membuat kalimat-kalimat yang lucu. Iya. Karena terbatas. Kalau nggak salah dulu 100 Jokes. jokes 140 berapa karakter? 140 karakter. 140 karakter. Yang menarik itu yang dikatakan Sejauh Tejo, sebaik-baiknya karakter adalah 140 karakter. Weh, itu Twitter banget. Itu kaum Twitter yang setiap harinya menulis tentang keresahan-keresahan. Ya, baru si Sejauh Tejo ini membuat negara maya bernama Republik Jancuker. Wah, Jancuker. Jancuker ya, Jancu. Jancuk. Saya punya bukunya. Oh, ada ya? Ya. Tapi ngomong-ngomong tentang media sosial, Ya. kira-kira apa sih yang kau posting di media sosialmu? Saya sering kok di sosial media. Uh-huh. Saya sekarang mungkin dari dulu Iya. saya sangat aktif di Twitter. Karena Iya, yang juga. pertama, Oh iya sama. Iya. Karena di Twitter itu bisa dibilang orang tidak perlu terlalu panjang-panjang untuk berbicara, Iya. ya. Tidak perlu terlalu panjang. Dan yang kedua, penyebarannya sangat cepat. Hanya membutuhkan retweet satu kali pencet, tersebar. Biasanya genre-genre apa nih? Apakah tentang keluh kesahmu, atau tentang aktivitas keseharianmu, atau tentang apa? Apakah? Saya lebih tertarik itu kalau di Twitter yang pertama meme-meme yang lucu-lucu. Oh iya, yang lucu-lucu. Sama Jokes. jokes-jokes. Ya. Sama yang tertarik dengan wacana-wacana politik yang sering digaungkan orang-orang yang secara apa namanya istilahnya, yang tiba-tiba menjadi aktivis banget di sosial media, ya. Karena bisa jadi ya, kalau Twitter itu memang informasinya lebih cepat ya dibandingkan di sini Media banyak lain. artikel-artikel yang mungkin tidak tersebar di Facebook atau di Ya. Instagram, tapi dia tersebar di Twitter. Dan kenapa juga lebih saya tertarik dengan Twitter karena yang pertama hoax mulai diverifikasi. Iya. Nah, kita juga bisa melihat perbandingan opini melalui hashtag. Apa-apa yang dibicarakan dalam satu negara yang dilihat dari trending topiknya apa. Ya, kayak kemarin hashtag reformasi korupsi itu kan banyak sekali narasi-narasi pendapat tentang isu seperti itu. Iya. Kalau di Instagram sendiri, Kalau saya di Instagram lebih ke mempercantik feed. Kebanyakan seperti itu. bisa dikatakan sebagai Anda bertopeng. Bertopeng sebagai orang yang glamor, Iya. eksklusif. Aduh, Tapi di dunia nyata sangat berbeda, kawan. disuruh pergi habis sebenarnya. Sama orang jarang, tua. jarang akun-akun Instagram yang memposting, halo guys, hari ini saya lagi cuci piring. Iya, pastinya. Kalau Instagram memang lebih kepada hal-hal membanggakan lah. Menambahkan seperti eksibisionis lah ceritanya. Iya, ada juga yang mengatakan bahwa Instagram itu memang terkhusus untuk orang-orang yang ria, mau memamerkan sesuatu hal untuk memang ajang pembuktian bahwa mereka bisa. Saya ini punya. Contohnya misalnya? kemewahan gitu ya, yang sebenarnya bisa dibilang kita bukan tidak iri iri hati,
Iya. Tapi yang seperti ini bagi saya memang di Instagram ini banyak, bukan hanya Instagram, pokoknya sosial media itu banyak kepura-puraan. Berpura-pura. Seperti misalnya. Seperti misalkan di feed Instagram itu mungkin pakai apa namanya? Pakai baju yang bermerek. Nah, padahal itu nyicil. Oh, gitu. Nyicil. Saya terkena banget, bro. Nyicil. Nyicil dan bisa dibilang seperti yang saya bilang tadi sebelumnya, pura-pura. Saya pernah melihat begini. Saya tidak tahu kenapa ya. Kebanyakan dari orang-orang itu selfie di depan cermin. Oh iya, kebanyakan seperti itu. Iya, menggunakan apakah kebetulan menggunakan handphone yang memiliki 3 kamera dengan posisi begini. Tak. Saya bukan bermaksud untuk apa ya, memframing ini, tapi haruskah Iya, yang dia kenapa enggak sekalian selfie misalnya, atau misalnya dia menggunakan HP Samsung biasa, kemudian dia memfoto dirinya di depan cermin pakai communicator, mungkin pakai selfie. Iya. Communicator nggak bisa selfie. nggak bisa. Hanya Itu palingan SMS kan juga telepon. itu palingan bisa membantu penerangan Pada saat mati lampu. Iya, harus ke Communicator begitu. masih dibutuhkan kayaknya. Maksudku harus ke begitu. Bagi saya itu terserah mereka tadi. Iya, terserah mereka sih sebenarnya. Iya, memang Kami di sini hanya sekedar ngebacok doang. Iya. Dengan hal-hal yang aneh itu. yang menurut kita rasa aneh. aneh. Aneh rasanya selfie seperti ini hanya menunjukkan kamera saja yang 3 itu. yang 3 itu. Kemudian wajahnya tidak kelihatan. Aduh. Atau memperlihatkan wajahnya dengan kamera di sampingnya dengan genggaman 3 kamera itu. Tapi ada yang menarik yang tadi pernah tidak kau baca di Twitter. Iya. Itu kan banyak sekali penguatan narasi-narasi tentang isu politik sehingga orang juga terpancing untuk membicarakannya tanpa melakukan verifikasi dulu sebelum ikut dengan narasi itu. Iya. Artinya istilahnya mendadak aktivis di media sosial. Iya. Awal-awal saya pernah begitu. Kalau saya sih sebenarnya saya masih melakukan hal itu sampai sekarang ini. Ya mungkin karena saya tidak terlalu banyak membaca tentang hal yang telah dibicarakan, tapi sebenarnya saya tahu tentang kulit-kulitnya saja. Kemudian saya membicarakan tentang hal yang saya tahu itu sendiri, tentang kacamata saya, tentang perspektif saya, tentang apapun yang dibicarakan itu. Contohnya misalnya kemarin apa ya yang dibahas? Yang baru-baru ini deh, reformasi di korupsi. Iya, tentang reformasi. Ini kan hashtagnya banyak narasi-narasi. Iya, di korupsi. Tentang reformasi di korupsi yang dimana kita sampai sekarang ini tidak begitu banyak memberikan dampak terhadap reformasi itu sendiri. Saya tidak tahu ya, tapi belakangan ini banyak sekali kasus-kasus korupsi yang memang ada di dunia ya. Tapi bagi saya tentang hashtag itu ya, memang kan orang-orang isu yang mereka geluti berbeda-beda. Tapi bagi saya mendukung yang seperti ini. Yang penting fokus pada satu isu saja kalau misalnya mau terlibat, daripada terlalu banyak isu tapi tidak tahu akar permasalahannya apa dulu ya. Karena saya juga ikut terlibat dalam kampanye itu, terlibat dalam tweet yang menggunakan hashtag reformasi itu. Di media sosial juga banyak sekali ya yang membuat semacam akun misterius, di mana akun itu follow kita yang kita tidak tahu itu siapa sebenarnya. Itu akun robot ya. Entah itu apakah dia pemuja rahasia kita pada saat SMA, ataukah itu adalah seseorang yang mungkin bisa jadi dia memperhatikan kita dari dulu.
Saya nggak tahu apa motivasinya mereka melakukan itu. Membuat Saya- semacam akun, kemudian dia tidak menampilkan bahwa ini saya loh. Saya Iya. pernah bikin seperti itu. Dulu waktu pertama-tama main Instagram, jadi saya itu dua punya akun, akun yang personal sama akun fake untuk kepo-kepoin akun-akun yang terprivasi. Iya. Saya cuma mau tahu ini sebenarnya orang kenapa sih Oh, terprivasi ya. iya. Jadi, Saya pernah seperti itu. iya. Kepoin mantan. mungkin salah satunya tujuannya itu. Ada yang Kepoin mantan atau membuat bully kepada seseorang. Iya. Kebanyakan seperti itu. Ya. Salah satunya ya pembicaraan kebencian sendiri. Kan kalau di Twitter itu kan banyak juga akun-akun anonim, yang dimana akun anonim itu justru memberikan tip provokator untuk salah satu calon. Kan pada saat pilpres dulu kan begitu banyak dan gencar sekali akun-akun pasar seperti itu kan. Hashtag dukung ini pembohong, ini hoax, ini pencitraan, Turunkan tweet, turunkan sama Turunkan. ganti. turunkan harga Ya, minyak tanah misalnya. ini anak. Saya juga biasa heran ya di orang-orang yang pengguna Instagram yang di dunia nyata dia bilang, follow Instagram saya. Setelah di follow, tidak di follow back. Iya. Atau di follow back tapi satu menit kemudian di unfollow. Ini maksudnya apa? Anda minta kami memfollow akun sosial media Anda, tidak di follow back, Iya. di follow back tapi minggu depannya di unfollow back. Atau mungkin salah satu Kenapa enggak sekalian enggak usah minta di follow lah. Iya. Dan pula kita juga memfollow orang-orang yang menurut kita memberikan dampak positif untuk kita. Iya. Apalagi kan kalau semua orang yang follow itu kan justru memberikan pesan bahwa kita mau berteman. Ya. Tapi Baik itu di dunia setelah- nyata maupun di dunia maya. Iya. Tapi kalau misalnya kita memfollow, kemudian dia follow back dan lama kelamaan dia mengunfollow, kan itu bisa dikatakan sebagai strategi mereka untuk memperbanyak Follower. Kok ada orang seperti itu ya? Oh, ternyata media sosial ini bukan hanya sekedar interaksi sosial tetapi memperbanyak teman tanpa menggunakan interaksi sama sekali. Iya. Itu juga banyak. Ya. Kita berteman di Facebook, entah itu di Twitter, di Instagram. Kita hanya melihat tanpa untuk mencoba untuk menyapa, hai, Iya. gimana sekarang bro? Ya saling tahu apa aktivitasnya, kemudian sekedar itu kok tanpa saling menyapa, gimana sekarang bro, apa kita bikin bro? Ya. Saling itu saja sampai sekedar untuk mengetahui saja mereka, oh dia lagi ini, oh iya, dia lagi berselancar di Instastory. Instastory. Saya juga pernah dalam keadaan seperti itu, di mana saya membanggakan ketika follower saya berada di 200. Wah, ternyata saya memiliki banyak teman 200 di dunia maya, tapi di dunia nyata teman saya tidak terlalu sebanyak itu. Iya, kira-kira begitu. Tapi saya sering kalau misalkan teman sosial media saya yang berada di kota lain, saya biasa DM tinggal di mana. Hanya sekarang basa-basi. Iya. Apakah mereka memfollow saya hanya sekedar untuk menambah followersnya, atau memang dia memfollow saya untuk memang mau berkomunikasi jarak jauh? Iya, iya. Apa namanya? Mengetahui. Bukan hanya sekarang mengetahui, tetapi memperluas jaringan pertemanan jaringan mereka. pertemanan. Karena orang kan tidak tahu kalau misalkan kita ke Kalimantan misalkan, Iya. kita coba bisa chat, saya lagi di Kalimantan nih, Iya. kamu lagi di mana? Iya, dan bisa bertemu kan? Bisa bertemu atau dan bisa dia- ngobrol secara nyata, bukan hanya sekarang di dunia maya, tapi di dunia nyata pun. Kalau misalkan sempat ada traveling, Iya. apakah Anda tertarik melakukan itu? Atau pernah melakukan? Saya tidak pernah. Saya tidak pernah melakukan itu. Ada juga orang seperti ini. Pada saat di Instagram atau di Twitter atau di Facebook kita berteman. Ya. Tapi setelah kita bertemu di dunia nyata, kok kita masing-masing diam ya? Oh iya. Iya, saling diam. Maksudnya, beri berteman kak.
saya tahu keseharianmu apa, kau tahu keseharianmu apa malam ini Insta story, tapi pada saat di dunia nyata kita hanya diam-diam tanpa saling menyapa. Bro, saya adalah teman Instagrammu bro. Oh iya. Sama begini, banyak kejadian seperti itu. Misalkan orang kalau di sosial media itu terlalu kritis, pas diajak berdiskusi kok Pak diam gitu. Narasinya tidak ada. Pada saat berbicara pun esensinya tidak sama dengan esensi di statusnya. Dan saya sering mendapatkan seperti itu. Ada juga orang yang pada saat kita kan pada saat kita lihat Instastory-nya atau Instagram-nya nih, dia begitu alot, dia begitu cara menyampaikan sesuatu hal sangat baik tulisannya, tapi pada saat di dunia nyata dia begitu diam. Dia tidak arogan pada saat dia tidak garang tidak garang. Dunia nyata beraninya di sosmed doang. Tanpa ada manifesto dari apa yang dia posting. Misalnya di sosial media gagal keadilan pemerintah ini di dunia nyata tidak bro. Tidak masuk kok begini. Bukan karena diri. Kalau saya tahu masuk kok dari karakternya. Kalau dilihat dari Instastory-nya dia begitu cerewet, begitu banyak tingkah, tapi pada saat kita bertemu dan saling menyapa kok beda sekali dengan karakter dia di Instagram dengan pada saat kita bertemu. Iya. Jadi memang sosial media ini membuat kita menjadi kepura-puraan. Bukan cuma kepura-puraan, tetapi memang seperti saya bilang dari awal, orang menggunakan sosial media karena kesepian. Mungkin tidak punya teman di dunia nyata, tidak banyak, tetapi tidak banyaknya ini kurang interaksi secara dunia nyata. Memang juga ya, sosial media ini kayaknya kita sebagai manusia perlu merumuskan kembali. Iya. Bagaimana caranya berinteraksi, baik itu dari di dunia nyata maupun di dunia maya. Tapi memang sih kalau kita keseringan berinteraksi di dunia maya itu interaksi di dunia nyatanya itu agak kurang. Ya. Karena memang mungkin ya karena keseringan kebanyakan waktu kita luangkan untuk dunia maya, makanya di dunia nyata ini kita mengira atau kita apatis terhadap di sekitar. Jadi pada saat kita berinteraksi itu agak kurang. Kebiasaan untuk berinteraksi di dunia nyata itu agak kurang. Makanya ada ketidakberimbangan. Tapi mungkin juga orang-orang seperti ini mungkin di dunia nyata dia tidak memiliki kemampuan untuk berbicara, tetapi punya kemampuan di segi menulis atau penulisan. Iya, bisa jadi. Iya. Kebanyakan sih seperti itu. Ada orang yang jago memang public speaking, yang berbicara di depan kamera misalkan, di depan orang, di depan banyak orang. Ada juga orang yang kalau menulis dia bisa menyampaikan opininya secara bebas, sama dia juga bisa mengeksplorasi topik-topik atau wacana-wacana apa yang dia bisa kembangkan. Bisa jadi seperti itu juga. Jadi proses sih sebenarnya lebih kepada interaksinya sendiri ya. iya. Karena mungkin kebanyakan waktu di media sosial sehingga teman-temannya itu atau quality time-nya terhadap teman itu tidak ada. Jadi itu mengikis dia mengikis hubungan emosional ketika dia bertemu. Kan pada saat kita berchat chatting dengan yang lain, dengan teman kita, tidak ada ikatan hubungan emosional di situ, tapi hanya sekedar menulis. Tapi berbeda ketika kita berbicara langsung seperti ini. Nah, di situ keretakannya itu mungkin terjadi. Ya. Dan juga seperti ini, memang kalau misalkan kita chat dengan seseorang,
Ini kan karena kita pakai handphone ya. Jadi setelah dia chat, kita bisa berpikir dulu kita balasnya seperti apa. Iya, Sedangkan kalau ngobrol seperti ini artinya setelah bicara baru kita berpikir. tidak bisa seperti itu kan, tidak bisa seperti itu. Iya. Tapi kebanyakan juga ada seperti itu, dia Iya. mendengarkan Pasti. 1 menit dia memahami dulu terus diungkapkan. Ini macam orang seperti ini orang-orang yang pendengar yang baik. Iya. Dia mendengarkan dulu, dia serap, dia olah, dan kemudian dia berikan perbincangan yang baru lagi. Tapi karena begitu, jadi pada saat di Instagram kita saling gengsi untuk memfollow duluan. Tapi kalau di Kalau Facebook, saya tidak sih langsung follow, iya, follow back tidak follow back itu urusan belakangan. iya, maksudku apa nih? Kalau di Facebook, kenapa apa ya? Apa namanya? Konfirmasi teman itu justru hal yang biasa. Dan sama dengan di Instagram, di mana kita masing-masing saling gengsi. Siapa yang mau follow duluan? Tentang saya mengikutimu, kau harus ikuti saya. Kenapa begitu ya? Mungkin secara psikologis, secara psikologis mungkin Instagram itu bisa dibilang sosial media yang membuat seseorang itu lebih bisa membuat brandingnya atau personal brandingnya. Personal branding. Personal branding mungkin sebagai model, sebagai endorsement, Jadi dia sebagai politisi yang keren. jadi dia katakan bahwa kau follow saya nggak bisa follow kamu karena saya adalah seorang artis, atau dia katakan bahwa saya adalah seorang Emang model. Anda siapa? Iya, makanya mungkin karena itunya. Iya. Bisa Mungkin- dibilang ya kayaknya lebih memilih-milih teman. Ada juga yang Iya, itu juga kebanyakan seperti itu memilih teman, iya ya. tetapi memilih teman untuk bisa dijadikan sahabat. Romantisnya. Mungkin begitulah netizen. Raiden. Iya. Dan Targaryen. Begitulah. Semua punya keunikan, semua punya cara pandang tersendiri untuk bersosial media. Jadi cuma yang saya rasakan ini dampak negatifnya gitu. Kalau misalkan anggaplah berita-berita yang tidak jelas sumbernya, kurang masyarakat yang menggunakan sosial media ini tidak mempelajari bagaimana verifikasi itu dilakukan di sosial media, sehingga secara bebas, secara gampang dia men-share sesuatu hal yang tidak lengkap verifikasinya. Ini yang sangat meresahkan bagi saya. Iya. Jadi sehingga hoax di Indonesia itu tidak bisa hilang. Iya. Kalau saya melihat sih, memang fenomena di sosial media itu bisa dikatakan unik ya. Begitu banyak orang-orang cringe, dalam artian dia sebenarnya dianggap itu sesuatu hal yang biasa, tapi pada saat dia posting banyak pendapat yang mengkritik tentang apa yang dia posting itu sendiri. Contohnya misalnya, tapi bisa dijadikan sesuatu hal yang menguntungkan bagi mereka, walaupun cringe, tapi sesuatu hal ke-cringe-nya itu dia mampu menjadi perbincangan di banyak orang. Contohnya misalnya yang kemarin viral ini. Secara tidak sengaja kita juga mempromosikan mereka. Iya. Apapun yang kita jadi mending ceritakan tentang itu didiamkan saja. Tapi kalau didiamkan bagaimana? Artinya hoax tidak ada bukan hoax sih, tapi orang-orang yang kita anggap memalukan, tapi ternyata itu sebagai batu loncatan untuk mereka lebih viral, untuk terkenal, untuk bisa kecuali kalau ditahu ditangkap oleh polisi. orang lain. Iya, kayak Ferdinand Paleka itu kan. Iya, viral, terkenal, tapi ditangkap polisi. Tapi memang itu berlebihan sih.
Iya. Masa orang di batu bata. Sama itu yang di Pangkep itu yang membuli penjual jalan kota. Wah, itu keterlaluan sudah saya. Masa orang Iya. difabel di gitu-gitu. Orang lagi apa namanya? Berdagang, Mencari nafkah. iya, mencari nafkah, tapi dibully hanya karena psikologi seseorang itu berbeda dengan orang Tidak normal. tidak. Mungkin ya tidak normal, saya tidak tahu apakah tidak normal atau bagaimana. Intinya di orang-orang difabel ini. Apa ya? Seandainya si penjual jalan kote ini atau si pelaku ini tidak melakukan kekerasan, Ya. mungkin sesuatu hal ini tidak begitu besar dan diposting oleh seorang influencer misalnya. Karena pada dasarnya kalau saya pribadi, ya, saya adalah seorang pembuli. Mau gimana dia? Di sosial media, pada saat saya melihat sesuatu yang meresahkan yang membuat saya aneh, pasti ada kata-kata yang membuat itu lucu, kelihatan lucu gitu. Dan salah satu kelucuan lahir dari pembulian. Nah, itu kan lucu tuh. Iya. Kalau saya sendiri di mana-mana tuh begini tuh nggak lucu. Masa bro? Iya. Lebih mending tuh pakai jokes yang kritis. Oh iya. Di mana-mana kan bully ini kayak semacam hal-hal yang berbau diskriminatif. Kayak misalkan seseorang yang hanya cantiknya seorang wanita bahkan bisa dibully. Jadi kalau kata apa namanya? Kalau kata Najwa Shihab tuh terkadang seorang perempuan itu juga saling menjatuhkan. Bukan hanya sekedar apakah itu bukan pembulian? itulah. Nah, Tapi bagi saya sendiri dulu itu tidak lucu. Iya, tidak lucu. Astaga. Iya. Iya, memang masuk kok. Saya gini, tuh pendapat gini tentang pembulian bahwa pembulian itu lahir kelucuan itu salah satunya lahir dari bully. Di mana misalnya contohnya stand up comedy, mereka membuli dirinya sendiri atau mereka berbicara tentang politisi di mana netizen tertawa dengan apa yang mereka omongkan. Oh iya. Kalau dalam masuk konteks begitu. seperti itu saya bisa setuju. Iya, masuk kok. Bukan dalam konteks seperti itu, tapi dalam hal yang luas, bukan hanya tentang politisi, tentang wanita cantik, tentang seseorang yang bertubuh misalnya gemuk. Saya body shaming ya, tapi hal itu dianggap lucu. Ada orang-orang Iya, saya tidak tahu kenapa ada kelucuan di atas penderitaan orang lain. Padahal itu bully loh. Dan sesuatu hal yang saya tidak tahu juga ya. Saya tidak bisa jamin juga mereka yang mengatakan tentang saya tidak setuju dengan bully. Saya tidak berikan jaminan bahwa mereka juga tidak pernah membuli. Kalau saya juga pernah membuli. Iya, maksudnya tapi tidak secara fisik ya. Membuli dari segi cara mereka beropini. Iya, masuk begitu, bro. Iya, bro. Sorry, saya salah tangkap, bro. Iya, apa namanya? Kebiasaan mungkin ya, karena kebiasaan kita. Iya. Memang kebiasaan itu sulit diubah. Benar kehidupan kita menganggap sesuatu hal yang kurang itu yang bisa dibicarakan, kemudian ada unsur kelucuan di dalamnya, kita jadikan sebuah bulian, sumber bulian. Begitu maksudku. Jadi itulah beberapa yang kami ceritakan tentang sosial media ini. Iya. Pokoknya kalau misalkan mau aman di sosial media, mending jangan terlalu hiperbola, berlebihan. Kalian boleh kritis tetapi fokus pada satu isu, jangan terlalu banyak. Misalkan isu anti korupsi, isu HAM, isu equality gender. Ya, gender. Dan kalau mau tidak
dibully, mending jangan bersosial media, bro. Iya. Iya, kalau Pada saat kita memposting sesuatu di publish ya, di media sosial, pasti ada opini pasti ini, ada menarik. positif negatifnya. Pasti Ya. mereka atau teman-teman atau followersmu akan menilai, dan penilaiannya itu bisa jadi positif, bisa jadi negatif juga. Ya. Nah, dan Ini itu bisa tergantung- jadi bahan bulian bagi kamu, bisa Jadi jadi. tergantung selera seseorang ya. Bisa Iya. Jadi Ah, itulah kenapa banyak saya lihat juga di Instagram, pokoknya khususnya sosial media lah, Iya. yang memposting karya seni mereka juga ada komentar negatif, ada Iya. komentar positif. Nah, tapi setidaknya selagi itu karya, orang tetap berkarya juga harus mendengarkan. Iya, kritik. pastinya. Karena Ah. tidak ada karya itu baru bisa diakui sebagai karya ketika ada respon. Oh, iya. Betul. Nah, respon. Respon ini kan bermacam, ada respon positif, ada respon negatif, ada respon yang agak sedikit kritis yang membangun. Memang seseorang betul-betul untuk- mau mengubah apa-apa yang dianggap salah, dia benarkan. Oh, ternyata memberikan kesadaran, oh, ternyata ini salah loh. Tapi ada juga memang karya yang tidak dipublish bagi saya sih untuk kalau untuk misalnya- dirinya sendiri. Kalau bagi saya sih orang-orang seperti ini kayak semacam masturbasi, bikin sendiri, nikmati sendiri. Wah. Tanpa dipublish. Bagi saya kalau misalkan punya karya silakan diposting, toh, Iya. biar ada respon terhadap Biar- orang yang melihat karya kalian. Biar karyamu juga bisa ditahu apakah yang kurang dari karyamu itu misalnya. Ya, ada evaluasi lah. Iya, betul sekali. Tapi saya justru menghargai orang-orang yang seperti itu dibanding orang-orang yang apa namanya istilahnya eksibisionis sekali, gitu. Orang Iya. yang membanggakan Dirinya. bagian tubuhnya Heeh. untuk mempromosikan sesuatu hal. Biasa kan ada kayak semacam mau dapat uang 1 juta per hari. Iya, itu termasuk pembulian. Masuk begitu. Tapi bagi saya Sebenarnya ini, ini pembuli. Kita ini bicara tidak sadar, ternyata kita ini membuli. saya selama bulan suci Ramadan sudah membersihkan hal-hal seperti itu di Kamus kehidupanmu. Bukan. Biasanya kan kalau di Instagram itu ada tombol shares yang kita mencari sesuatu hal sesuai dengan minat kita. Iya, iya, iya. Nah, sekarang sudah tidak seperti itu karena bulan puasa. Dan sekarang kayak Tapi, tapi kan algoritma di Instagram itu sendiri kan kita tidak bisa batasi, tergantung Iya, apa karena yang beragam. kita tergantung apa yang kita lihat terdahulu, belum tentu bisa bersih Iya. satu bulan penuh itu. karena saya sekarang lebih terfokus tentang hal-hal yang saya senangi dan saya minati. Karena dulu Berarti kamu tidak dengan wanita ya? tidak seperti itu juga. Artinya saya tidak mau terlarut dengan foto-foto yang sangat erotis. Iya. Karena itu mengganggu psikologi saya untuk berlama-lama di Waduh. Instagram. Padahal di dunia nyata masih banyak yang mesti saya lakukan. Betul sekali. Jadi teman-teman yang ingin untuk edukasi dalam melakukan media sosial, memang harus melakukan apa tadi yang dikatakan oleh siapa? Mending bersosial media dengan sesuai dengan minat kalian. Bijak. Ya bijak, saring dulu sebelum sharing. Dia saring dulu sebelum Verifikasi sharing. dibutuhkan di sini ya. Yo. Karena hebatnya sosial media bukan hanya sekedar media, maksudnya media massa yang melakukan verifikasi, tapi netizen pun juga bisa melakukan verifikasi terhadap berita-berita yang ditebarkan oleh media massa. Itu kerennya sih media sosial. Jangan sampai hanya menerima informasi saja, kemudian men-share apakah itu betul terverifikasi atau tidak, apakah ini hoax atau memang ini sesuatu hal yang terjadi. Iya, bukannya menyebarkan Dan itu fakta akan malah menjadi menyebarkan dampak. hoax. Itu akan menjadi dampak bagi orang-orang yang membacanya misalnya. Iya begitu.
video kami hari ini. Iya, walaupun sebenarnya tidak begitu, ya tidak ada isi di dalamnya, Tapi setidaknya kami beropini. dan kami berbacot. Saya Ri Mardika dan Saya Reno Targaryen. saya ucapkan terima kasih yang sudah menonton video ini. Dan sampai jumpa di Lain kesempatan. lain kesempatan di episode berikutnya di Bakutan. Bagus. Dah.